Untuk yang pendatang baru, Mas Iksan, Ya. kan baru pertama kali ini, Ayo maju. ya. Jadi di sini Ayo tekanannya maju. adalah Kanan kekeluargaan. Kanan Ya. jalan, Intinya ono kekeluargaan. Sebelum itu ada Tuan rumah bengkel. cuman boleh AC. mengeluarkan minuman. Depan rumah ada Air mobil putih, teh jalur boleh. warna biru, jalur satu. Ya. Nah, sama mandek. Semua snack peserta yang bawa sendiri-sendiri. Misal nggak ada. Satu itu. Kedua, Dari Magelang sebelum bos. boleh ngisi kas, boleh tidak. Makanan boleh membawa, juga boleh tidak. Karena tidak harus. mengikat, tidak harus. Karena apa? Misalnya, menggoro-goro aku ra dijin dulu panganan aku yo ora teko. Nah, itu kan malah anu ya. Ojo buka penggunaan. Ojo gak penggonan, goro-goro itu. Jadi di situ semua yang menyulitkan itu akan dihilangkan pelan-pelan. Lalu kenapa kok jajal ngisi kas? Dalam artian ngisi kas itu satu. Ben ketok nek ana kumpulannya mesti ana kasih. Mesake darane ora sakit. Bukan malahan ada rokas marani kok. Bisa go piknik ya Pak Bea. Nah, nantinya bisa piknik atau nantinya di luar pertemuan ini suatu saat ono sing dikelentek, yo mbok rono yo. Kayak tadi di waktu di mobil ada sing kepengin adus banyu anget. Ya. Nah, itu bendahara atau pengurus akan total sewa mobil berapa, anunya berapa, kasih iso nggono-nggono. Maksudnya jadi meringankan ya. fungsinya dari kita untuk kita dirasakan kita sendiri. Ya mungkin ada yang lain usulan sebelum dilanjutkan. Kalau tidak ada, saya cuma mau bertanya. Aku bingung terus terang. Jenengan tahu istilah, tapi nantinya itu nanti coba saya tidak akan menuduh seseorang, saya tidak akan ngatur gado kowe, tapi mari kita berkaca pada diri sendiri. Panjenengan tahu yang namanya kata mandiri? Tahu? Tahu. Artinya tahu? Tahu, semua tahu? Tahu. Sekarang coba panjenengan merem sendiri, tengok diri kalian, diri Anda sendiri. Sudahkah aku mandiri? Bisakah aku mandiri? Kapan aku mandiri? 3 pertanyaan itu tanyalah pada diri Anda sendiri. Sudah? Lalu jawablah Anda sendiri. Sudah. Lalu selanjutnya siapa yang mau menjawab? Atau harus satu-satu? Satu-satu alasannya apa menurut? Nah itu yang saya maksud. Harus satu, karena gini, dalam hal ini kita kekeluargaan. Oh jojo, kai tak bukai, kai sing nganggo jilbab apa krem kayak jawabannya jajak apa kayak paling cerewet jawabannya apa. Misalnya seperti itu. Ini misal didahului dengan Mbak Fitri muter sini. Terserah jawabannya apa. Itu. Pertanyaan tadi mandiri kan? Kalau menurut saya pribadi ya, insya Allah sih sudah mandiri. Ya. Karena selama ini yang sering saya lakukan memang nggak mau ketergantungan dengan orang lain, biarpun itu suami atau anak. Terus apa lagi ya? Tapi suaranya Mbak Fitri bisa didengar tau? Bisa. Oke, jadi nanti tak walik kene. Iya. Tak walik kene. Sudahkah bisa paling tidak menyamai, mengimbangi atau di atasnya Mbak Fitri? Coba. Oh, gitu. Kayaknya Mbak Fitri. Bunur. Olah. Kapannya? Berarti untuk kapan Mbak Fitri tidak pawe untuk kapan bagi saya tidak usah saya jawab karena saya sudah merasa mandiri. Ya maksudnya coba pertanyaannya lebih nganu, Mbak Fitri misal ini membutuhkan orang, bantuan orang nggak gitu kan saya nanti bisa jawab. Jelas, arti kata mandiri kan kita tidak tergantung pada seorang, pada orang lain. Ya, Itu berarti kalau jenengan sudah mandiri, kata-kata kapan dihapus. Oh gitu. Maksud, ya dong. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya, kapan kamu akan menghapus kata kapan?
Sepele loh pertanyaannya. Sebenarnya gini ya, kalau aku pribadi nggak gini ya, misal melakukan sesuatu atau hal apapun tuh insya Allah udah bisa sendiri. Naik motor juga kalau ada izin dari suami pasti bisa sendiri, tapi karena izin terbentur dengan izin jadi nggak bisa. Nah itu kan udah kata mandiri juga. Mandiri tapi jadikan cita-cita. Tapi kalau orang lain melarang, kita harus karena orang lain kan ya apalagi suami, suami, anak tidak boleh, itu berarti belum dipercaya. bukan melarang, tapi eman-eman apa wegah kelangan. Maksudnya? Ya itu paham. Selanjutnya Nur apa Mas Iksan? Untuk saya pribadi, di dalam rumah mandiri, tapi untuk keluar tuh belum bisa, harus ada teman, jadi belum bisa untuk mandiri. Mentalnya belum berani. Mentalnya belum bisa siap. Soalnya ya itu saya takut jatuh. Apa yang Anda lakukan untuk lama-kelamaan mengikis rasa takut? Anda takut jatuh, kan sedikit ada kata ketakutan. Apa langkah yang Anda ambil untuk memperkecil rasa ketakutan itu? Ya, Biasa dibokenya loh, kita bisa maju. dibokenya loh malah dokter. Yo, soalnya nih, saya itu nih sendiri keluar tuh takut Pak beliau jatuh lah. Nanti ngobati lagi itu dari yang itu kan lama toh. Parno duluan misalnya. Iya, itu benar. Wong saya kontrol di dokter aja lihat orang-orang banyak langsung tensinya tinggi yo. Oke, sudah ketemu salah satu penyebab adalah parno, baper atau takut. Takutan. Yo, Mas Awam terus Tanpa mengendalikan orang lain, tanpa mengendalikan orang lain. Mas Abam jawabannya masih Punya belajar target. mandiri. Ya, saya nggak bisa target. Saya tetap tawakal, ikhtiar yang betul. Ya gini Mas Awam, bukan saya membuli. Kalau kita melakukan sesuatu, kita ada target, kita otomatis semangat. Ya, jelas kita di sini tidak akan membandingkan kowe sopo, aku sopo, kai sopo, tidak. Kita sama-sama memberi spirit, semangat. Kita sama-sama ayo cari jalan keluar. Contoh kata misalnya sini, aku wis iso ngebit. Nek melayu, deloke Pak Ir melayu, aku saya ngiler. Pengen maju juga. Saya punya target dari bulan Oktober, November, Januari, Februari, berapa bulan? 4 bulan toh? Saya punya target. Di dalam Februari, ulang tahunku Februari, aku kudu iso mlayu. Boleh nggak aku punya target seperti itu? Boleh, harus melan. Bisa dan tidaknya, satu, usaha kita. Kedua, atas izin yang tapi ya aku usaha semaksimal mungkin sampai uang tonggo-tonggoku sing nang omah do mesaki jam 11 siang sampai jam 12 siang saya ngeligo nggo sepatu orang nggo topi katok-katok mlaku bolak-balik antara jembatan kono jembatan wetan tekan kulon tapi langkahnya langkah dawa kumpul bios kan mbok yo Pak kula sek nganu niki seklasian wis do didelokke do rumangsan mbok diglendhek luweh. Karena saya punya target. Yuk saya pada saat lewat takon Pak Batin kesel, kalau di target di cita-cita sesuk Februari kalau iso mlayu. Terus tak cekel. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau hal-hal yang baik bisa kita tiru. Minimal jadi angan-angan kita. Aku orang dimaksud bandingke tidak. Ya. Jadi untuk Pak Amam coba diperkecil jawaban saya tidak bisa mentarget, jangan ya, karena kita tiap hari ketemu Pak Amam yuk tiap hari, saiki Pak Amam wis iso nganu iso mlaku ra nggo tongkat, teman-teman bukan nganu tapi teman-teman akan bahagia. Coba Mbak Fitri bayangkan aja Pak Amam tiba-tiba orang nggo tongkat, jenengan piye? Seneng banget lah, kaget, pasti. seneng. Nah Pak Hamam kepengen dadekke Mbak Fitri kanca-kanca liyane jeneng kok seneng ora? Nah, itulah. Lakukanlah. Ya, lebih semangat Pak Hamam. Jadi
kan kita pertemuan kenapa dulu kan 1 bulan sekali itu terlalu pendek untuk kita mengetahui progres teman kita, progres saudara kita. 2 bulan itu lumayan. Saya mau nih tangane rasa obah, mosok mengubah jempol. Teman-teman saya jempolnya sudah bisa gerak sidik. Sepele, nang ngomong pecah ciri-ciri masih gudu. Ya, untuk orang sehat normal. Padahal aku mau pakai jempolnya 5 Terus sana. Saya setahun lebih tuh saya untuk lepas jempol itu. Ya, kita bangga progres positif kita. Itu garis besarnya. Lanjutkan. Mbak E apa Bapak E? Aku ki buyune sehat tok. Ya wis iki sik wae. Amburimu. Ayo, Mas. Ayo Mas Yuli. Yes, Bom. Aku tadi bom. Mas Yuli. Pak Mereka Yuli. omongannya. Arti kata mandiri. Arti kata mandiri wis mudeng pulung. Itu manja soalnya malah saya tak marahin. Sisa lari pagi sepatune sasi bisa ganti yo. Ayo Pak Yuli, ajar kendel. Saya oke Pak Yuli, akhirnya mandiri. Aku tanya, aku akhirnya belum jawab ya, tadi aku bingung. Waduh, ya. Iya sing dadeke bingung iki. Ya itu sebentar belum jawab. Oh, kok saya belum jawab. Itu Pak Gun belum tuh. Nah, Pak Gun dulu aja lah. Begitu belajar apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk sendiri gitu. Nah, itu udah mandiri ya. Rumah saya. Ya, oke. Saya sederhanakan beberapa kalimat atau yang mudah diceritakan. Jadi gini. Sebutkan atau katakan diri Anda sendiri perbedaan atau progresnya. Misalnya ya, saya namanya Pak W. 2 bulan yang lalu, saya kalau belajar pakai sepeda statis, tumit masih ngangkat. Begitu ngejot ke kanan turun, tumit selalu ngangkat. Itu kelemahan saya. Tapi beberapa hari tumit sudah nampak. Itu kemajuan positif yang saya rasakan. Berarti apa? Drop food sudah mulai bisa dikendalikan. Salah satu itu kemajuan positif. Misalnya, saya kemarin 2 bulan belum bisa ngangkat, tangannya cuma segini. Saya sekarang sudah naik 10 cm jadi segini. Itu bagi saya yang mendengar kata-kata itu tak acungi jempol. Berharga bagi orang stroke. Iso ngangkat ngene tok. Wis apik. Tunggak kene. Apik, lebih bagus, paling bagus. Seperti itu. Karena apa? Stroke itu ngobahke tangan wis setengah mati. Kosong. Apa meneh iso ngadeg jejeg. Berbahagialah dan bersyukurlah bagi mereka yang sudah bisa. Bersyukur, jangan bangga. Ya. Ayo Pak Kali coba progresnya apa? Lalu punya tantangan ke depan apa? Besok rong sasina gopekke. Tak PR. Karena Mbak Fitri jagone ngerekam. Jadi misalnya saya janji barusan aku Februari iso melayu Lari. ya Mbak Fitri ngerekam. Besok harus membuktikan seperti itu. Ayo kita semangat. Bangun, ojo ming seneng ketemu tok, ngono ojo. Tapi tunjukkanlah progres positif kita. Ayo Pak Kli, lanjutkan. Nah, saiki koyo contone Pak Kli nepasi. Pak W, aku ingin nepasi nggo tangan kiwa. Saiki wis nggo tangan tengen ora ketok genine ora muruk. Wis ada. Tak coba itu. Nah, itu dikatakan seperti itu. Hal-hal yang sekecil-kecilnya Saya dikatakan. target 3 bulan ini bisa ngepas sendiri. Mungkin 3 bulan, 4 bulan bisa. Bisa nepasi. Bisa. Jadi gini. Angkat bisa. Nah, kalau permintaan saya misalnya, Pak Kli coba belajar ngangkat dari pertemuan pertama di rumahnya Pak Kli progres untuk ngangkat tangan ke atas masih kurang. Itu dilatih. Dilatih apa? Gawe alat. Nek ora iso gawe alat tak gaweki.
ning dijikuk dhewe nang omahku. Oh iya. Ya. Iso misalnya Pak Kli sudah punya enggak alat sing go bantu ngangkat tangan? Belum? Kapan dijikuk tak gaweke? Oh iya. Mau gampang ping pralon diketok kiwa tengen, pralone dibolong, lebone tali, taleni, yuk iki dikempitke nang tengah-tengah taline. Plek, ini plek. Ini yang sakit, ini tarik, iki munggah. Ada sampun Pak. Panteng. Terus seperti itu, colke-joke, tarik lagi. Karena apa, Pak? Jenengan ngobake sikut, ngobake jari-jari, tetep dong iso nek bongkote kene iki urung lemes. Nah, jadi yo aja ngene, Pak. Aja ngeden. Dikurangi efek ngeden. Ngeden itu malah mandek. Jadi timbangane di ini ngeden mending santai sih. Kan saya dulu pernah bilang skosidik enggak. Kalau misalnya orang iso ngene, wah aku iso langsung enggak. Abot Pak, angel Pak, aku berjuangnya bertahun-tahun. Tapi aku mau, ya. Jadi aku gelem. Lalu saya juga harus memperbaiki pola jalan. Ya. Contoh kalau ngangkat tangan jangan dari ini. Ojo iki diangkat sih. Ora dadi. Harusnya dari sini enggak iso. Ini nek iki sing diangkat sik nyamping. Ora tetap nyantel di tengah-tengah. Ya seperti jadi atau mungkin jenengan cari cara latihan nanggon grup, nanggon Facebook banyak, nanggon YouTube banyak. Yang saya minta besok pertemuan selanjutnya itu kita masing-masing pamer progres. Berani? Berani. Gini aja Pak B usul, dikasih challenge. Kayak Pak Sobrun kan masih pakai itu tuh kan? Kalau di rumah sering pamer nggak pakai teken, kalau pergi pasti pakai teken. Bulan besok kalau pertemuan di tempatnya Mas Ari nggak boleh pakai tongkat. Saya Kalau ngaman bebek soalnya. Saya usahakan progres 2 bulan ke depan. Itu harus Pak. Harus loh ya. Dan yang kedua ini tangan kiri saya progres kedua ini bisa megar mingkuk. Karena ini yang masih susah. Padahal tiap hari sudah saya latih. Oh, latihnya gini Pak. Saya dulu kaku. Latihnya ini loh kayak tengah-tengah ini. Dubengke sithik. Alon. Dubengke alon. Karo misalnya yo, nang ngarepku ana Mas Iksan tok ning tanganku iki. Dan alon-alon mripate ndeloke Mas Iksan kok ndelok TV ning tangane obat. Sambil latihan. Misalnya sing jari telunjuk dibengke ping 50 di. Dibati. Wis gantian. Yang pertama pengen lepas dari bantuan seperti waktu 2 bulan kena stroke saya sama sekali tidak pakai bantuan. Tapi saya juga bingung kenapa kok sekarang kalau di rumah bisa, tapi begitu keluar rumah mentalnya terus terang Pak W masih down. Kenapa mentalnya malah jadi down? Nah, itu yang masih saya aslinya itu cari. gini, latihan ini ya, gini apa gini? Oh, dangake. Berarti gini. Nah, tidak boleh turun. Wah. Sekarang perhatikan. Tapi kan perlu stretching dulu. Iya. Perhatikan. Ini mau memegang sesuatu. Ini pergelangan ini semoga. Hanya kalau wis. Iki mesti nekuk. Orang mungkin. Coba perhatikan ini medon, aku nyekeli. Kangelan ora? Tapi nek seperti ini membentuk sudut keluar, enak. Sama, saya juga angelan. Tapi aku belajar terus. Yo di stressing dengan kekuatan semua. Itu intinya itu biar bisa gini itu memperkuat otot tricep. Bicep itu yang di depan, tricep itu yang di belakang. Ya. Memang angel Pak. Bicep itu lebih mudah, tricep itu lebih suka. Nah, itu satu lagi Pak. Ya. Waktu di LST saya bilang sama Bapak Munawar, latihan nggak boleh gini. Tidak boleh, itu mendekati. Latihannya harus menjauhi tubuh. Oh, jadi malah gini. Iya, menjauhi tubuh. Jadi iki apa ini? Nek iki sekokono dijoke malah lebih parah. Harusnya ini dijauhkan.
Misal kita pakai tongkat. Jadi misalnya ya, tongkatnya Mas Jamal Maudi. Sama satu lagi Pak W. Sebentar, gantian. Jadi jenengan gawe, woi, Pak duwe tongkat toh? Kakang sapu juga bisa, kakang sapu. Oh, kakang sapu. Cekeli misalnya sing ini cekeli diadoki. Atau gini. Sulung. Kayak mendayung. Kayak dayung, sulung. Ini Kak, saya nyontoni sing sakit sing ini. Misalnya saya sing sakit sing kanan. Sulung tak adoki. Wah, rasanya yo istimewa. Lorone pol. Tapi harus terus ke atas juga bisa. Sulung. Nah, nanti misalnya kerekan duwe tak gaweke. Tapi diambil. Nek diterke yo ngenteni aku pas pit-pitan. Yo, Pak Sabrun. Yang paling saya, karena yang saya lakukan selama ini masih duduk. Itu yang paling saya pengen. Dengan saya sambung ya. Dari tadi beberapa kalimat belum semuanya seperti Pak Kelik dari Rampung, Pak Amam dari Rampung, Pak Yudi dari Rampung, Pak Ari dari Paripangantikan, Pak Sobrun dari Rampung, Pak Isan dari Rampung, Buntung dari Rampung, Pak Gunung dari Rampung. Pada intinya banyak ilmu yang kita dapat di grup maupun di media sosial yang lainnya. Tergantung kita mau suka tidak. Dalam arti semangatnya orang gitu. Soalnya saya mengalami sendiri, biar kayak anyar-anyar ya, wih dikongkon nopo wae angel tenan. Tapi begitu saya melihat ada di tetangga saya yang stroke parah, itu akhirnya saya merasa bersyukur karena kalau kita tidak, bukan membandingkan ya, kita bukan tolak ukur aja. Misalnya, contoh nggak jauh-jauh kemarin Pak Punggi itu 10 kru tenan Pak. Yakin sudah 10 kru tidak mau hidup. Tapi berhubung ketemu kita semuanya, oh yang pertama aku Radimi. Terus yang kedua, Nyun Sewu. Aku wis iso ngadeg dhewe gampangane. Ada teman kita Nyun Sewu yang ngadegnya saya dibantu. Dari itu akhirnya Pak Punggi semangat untuk hidup dan semangat untuk berlatih. Nah ini intinya kuncinya semangat. Nek jenengan aktif nong HP mengirim stiker meneruskan terus, nggak ada latihan, nggak ada ngirim video latihan, mosok bodoh. Kecuali nek nunggu keajaiban. Saya yakin panjenengan semua seperti saya juga tidak akan menunggu keajaiban. Menunggu tapi kita harus ada dasarnya, kita semangat berlatih. Nek nyun sewu nek muter tasbih aku yo gaweane, nek salat aku yo nyun sewu gaweane. Tapi itu kan buat noto hati, Pak. Buat noto hati. Oh, aku ngene iki ditresnani Gusti Allah. Aku diweloro iki ditresnani Gusti Allah ben aku tambah cedhak Gusti Allah. Itu yang paling utama. Tapi ini dasar banget. Yo akhirnya kok wah, aku tak muter tasbih terus, aku tak ibadah terus, aku tak itikaf terus, tak salat terus. Ning ora usaha latihan. Ya narga nurupa, Pak. Jadi ibarat kita sebagai orang tua punya anak, nek anak itu rajin ro wong tua membantu wong tua kan, ae dhewe terus rasa nembung ane dhewe wong tua ro anake mesti butuh ngompo kan. Tapi nek dhewe iki ora ono latihan, kita kan wajibannya latihan ini. Berdoa latihan, nek dhewe wis ora ndonga, wis ora ibadah, saiso-isoe dhewe. Wis ora gelem latihan, ayo sing urip ya ngosek kok. Saya yakin ngosek. Intinya semangat. Saya melihat Nyun Sewu nggak banding-bandingkan ya. Ben kabeh iki yo ana motivasinya, bukan bandingan bukan. Pak Kodir, saya dengan Pak Kodir. Takone sendiri ra iso. Jadi Pak Kodir itu dulu kena itu sampai bilang aku le lorongan ini tularan Pak Irfan. Kita guyu karena memang dia tidak tahu stroke. Terus begitu saya sudah mulai nyebrang jalan diri, coba jenengan bayangkan nek nang ngarepe nggon kan meh padha iki. Itu nek saya belajar nyebrang pertama itu sing saka kota wong 4, sing saka ndur wong 4, sing gandeng aku wong 2 mung pira wong 10. Jadi aku nyebrang dalan wong 10. Terus aku kepengen suatu saat aku mau kok ngono kae. Lah itu soal. Contoh itu seperti itu. Itu dikatakan belajar untuk mandiri. Dan saya selama 7 bulan 1 tahun itu masih kemana-mana diboncengi wong wedok. Dan saya bersyukur, aku gelem bonceng-bonceng.
Dan saya belajar lagi sampai naik motor itu 4 kali jatuh, sampai istri itu melarang. Tapi dengan saya semangat, bisa dikatakan semangatnya keluyan, akhirnya nekat. Akhirnya belajar. Seperti ini buat Pak Yuli dan Mbak Fitri. Nek masalah pit motor itu memang nek keluarga itu memandang kita belum mampu, yo kita yo manut. Tapi ada waktu lengah, dalam arti dalam tidak pantauan suami atau istri kita, ya nyolong-nyolong toh kita belajar toh. Wong kita pengen iso kok. Nyolong-nyolong, padu ra apa-apa. Mek dhewe kepengin iso kok. Ayo sampai misalnya aku. Nah, aku dilakoni ra apa-apa. Dan nanti suatu saat kita akan bangga kalau ade iso boncengke. Gitu. Jadi kemarin saya berbicara sama Pak W itu, nyun saya tak omongin Pak W. Aku pengen ngomong sama Pak Sobro nih, piye? Nek iso iki sing tangan sing lemah iki dilibatkan. Nanti Pak W mau komen langsung di komentar di grup ndak enak. Akhirnya tak teka-teka karena saya juga ada mandat dari istri jenengan. Yeah. Pak Ir kayak disemangati bojone kula di anu nek nang omah ngene-ngene kali bojone sok ngeyel lah biasa, Bu. Ah intine wong setruk iki ping loro intine kok. Nek dhewe iki ngeyel bojone ya suwene mati. Nek bojone terlalu galak ya dhewe tambah stres. Cepet mati. Cepet mati. Tapi itu podo-podo, Pak. Podo-podo. Dadi podo-podo iki nek bojoku melu iso ngomong. Jadi sing ngomong dhewe karek gifre iki kudu sabar. Lho pertama saya ke panjenengan kan jenengan enggak tahu, saya nggarap jenengan, bojo saya nggarap bojone jenengan. Iya. Iya. Dadi intine iki sing wedok ya sing bojone dhewe ya sabar. Ya ngomongnya tenanan. Iya. Sing awake dhewe kudu nglegono lara atine nek jengkelan ya dilongi, Pak. Iya. Nah, dhewe istri kandhani jengkelan ya malah mempersulit untuk kita bergerak. Karena saya itu sampai sekarang, Pak, nah aku posisi jengkel, posisi aku mental down, boleh melakukan ini. Padahal dipandang jenengan, aku harus apa? Tidak istimewa. Jadi nek aku ini melaku, contohnya ini upacara, Pak. Iya. Upacara itu saya sudah 6 tahun udah upacara, Pak. Saya upacara itu nekat, padahal orang-orang sampai kemudian saya itu nyampe nyerengin ini saya. Gue rasa upacara boleh apa gue? Rasa upacara. Aku pengen upacara dari rasa melu. Aki wis seko setu sore tak semir sepatunya men upacara ya. Akhirnya saya nekat upacara. Begitu upacara saya wis drodrok. Waduh, ini ngetut ke sikile kanca-kanca. Akhirnya saya berjalan di barisan sub nomor 3 karena saya tinggi. Kok dadi nomburi dhewe? Karena apa? Diselip-selip, Pak. Aku ditarget, besok Senin aku dimelu upacara meneh. Dan saya tadi jalan, orang Melayu, Pak. Karena selama ini saya olahraganya lari. Padahal nek baris kuwi orang Melayu, Pak. Melaku. Jadi kembali lagi ke semangat dan semelek hati ini. Ojo gampang nesu lek dikandani. Koncone ojo gampang nesu, ojo gampang down nek dikandani. Ha iki nyuwun sewu. Saya anggap jenengan-jenengan, khususnya jenengan-jenengan ini masih di bawah Pak W dan saya. Untuk lamanya sakitnya loh. Iya. Pak W udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Saya udah 6 tahun mau 7. Aku nambah berbesok 6 tahun. Saya Agustus kemarin 5 tahun. Ya, 5 tahun masih lama Pak W. Jadi pengalaman corone ngalim babakan stroke. Kan ngalim Pak W karo aku. Iya. Jadi nek kandhane aku Pak W kayak masukan yo aja lara ati. Iya. Seri. Ya seri. Nek serian, Pak. Kode. Lemari. Lanjut ya. Nek seri kode. Ya monggo Pak Sobrin, walaupun saya tidak pernah sholat karena berbeda keyakinan, yeah. Tapi saya tahu kronologisnya waktu mau salat, waktu mau ruku. Yeah. Yang dibutuhkan adalah kekuatan kaki dan kekuatan otot. Pinggul adalah utama. Dia mau nggak mau cuman strukturnya tulang, ototnya cuman tendon. Kalau lutut adalah otot paha dan otot betis. Diperkuat dulu punggungnya, boyoke. Nah, kan harusnya misalnya kan seperti ini. Bisa nggak? Oh, aku belum bisa. Harus stretching.
kalau mau sujud otomatis kan dibutuhkan dengkulnya nekuk toh. Nekuk tapi latihannya ya ngene. Gini ini ditahan. Kuat piro sih. Tapi badannya degeksi. Karena apa? Pak W kok ora langsung ini. Beban tubuh tidak pada ini. Tapi kalau degek beban tubuh pada otot paha. Ji, ro, lu, pat, mo, 6, 7, 10 ngewel. Wis. Oh kok pitu wis ora ngewel 10, rok 10, 20, 30, 40. Istirahat dulu. Ojo kesusu, Pak. Ini latihan ngene iki bukan per hari, per minggu. Apalagi lebih bagus per bulan. Jadi misalnya Pak Sobron punya cita-cita, ojo sesuk minggu ngarep aku ben iso rukuk dhewe salat. Tidak bisa, Pak. Gejlungo. 1 tahun ambil yang panjang. Dibagi berapa bulan? Aku 3 bulan lagi saya harus bisa wis gini sih, enak? Seperti ini, wis iso. Latihannya diperkuat otot paha, otot betis asal punggungnya sudah kuat. Ya. Itu usahane. Yuk, doane. Bahasa Indonesia, Tuhan, aku punya niat bisa sholat sungguh-sungguh. Mosok Tuhan tegel aku ora iso dinyang. Bisa. Anda ciptaan Tuhan, mosok ciptaane ora oleh minyang karo sing gawe. Kan masih oleh. Dibatin apa sungguh-sungguh bisa. Kalau di dalam keyakinan saya, aku berani berdoa tutup pintu, aku nangis paribasan memohon dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, maka akan yakinan lah. Ini ojo jagake, aku jagake lah mujizat. Sementara untuk kata mujizat kita simpen dulu, tapi kita latihan dulu. Kita latihan semangat, mujizatnya teko. Sempurna enggak sembuhnya kita? Ya toh double. Mujizatnya teko ning dhewe latihan. Mujizatnya teko, dhewe rong latihan saya lemes. Ya tetep mujizatnya ora full. Terus saya sambung ya, Pak. Ya. Babagan sholat nih. Saya dulu juga selama 7 bulan itu di kursi. Di kursi terus. Terus begitu anak saya bilang, Bu, kursinya guang wae, masuk tentara kok, sholat kok di kursi. Wah, iki nongkene merekitik. Tak buteke dhek anu. Jadi saya berdiri, pertama berdiri Pak Bron, berdiri jedeg saya. Berdiri, jedeg saya, latihannya berdiri dulu, nggak usah yang panjang-panjang. Kita berdiri, ya daripada sholat kan diem. Yeah. Tapi kita berdiri dulu, jangan sholat dulu, berdiri dulu. Yang kanan itu dibebankan, badan kita dibebankan yang kanan. Dalam hitungan 10 yang kaki sehat. Kaki sehat. Terus pindah lagi. Ini kekuatan untuk kaki. Terus dulu sering, kalau di grup yang sering dulu yang backstroke ya, itu sering ada latihan squat. Squat seperti ini. Ini fungsinya apa? Ini sewu. Jadi kalau pas kita ruko, nyun sewu lagi. Ini kan gerakannya gini. Yang betul kan nyun sewu, yang betul yang sempurna kan dengkul dulu, Pak. Iya. Dengkul dulu. Saya tuh lama Pak belajar seperti ini Pak. Nyun sewu karena saya pengen bisa Pak. Saya seneng dengan, mohon maaf, kepengen sholat sempurna. Saya seneng. Nah, saya ini dengan niatnya jenengan buktikan ilmu saya dari Pak W itu. Sampai latihan seperti ini. Udah ini squat. Kalau belum kuat, ini tembok ya. Nah, wall sit. Nah ini. Nah ini latihan ini. Latihan ini. Nah, terus semakin rendah. Nah ini. Nyun sewu yang belum bisa jongkok dengan sempurna, ini wajib diikuti. Iya. Mandiri saya nggak tahu mandiri Pak. Orang di tabungan mandiri Pak. Bang Jateng biasanya nek nganu ki Bang Jateng. Bang Jateng kan gawe negeri ora mudengan aku lembate iki ora jebule. Iya. Nah Bang Jateng nama Sari. Bang Jateng BRI wae. Mas Re, Pak, ayo kan ngomong kata biyen to, tak rengok tenan. Ah iya, aku batine wis biyen Mas Re kok tak nggih Mas. aku yo nek pinter niku ora mudeng.